Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Singkat Linguistik, yang beranggotakan saya sendiri Fahrani Almira Rizky Haryanto dengan NIM 21010404003. Yang kedua ada Lutfi Wiwit dengan NIM 210104008. Dan yang terakhir ada Karina Anggraini dengan NIM 21010404022. Yang pertama yaitu pengertian linguistik secara singkat. Linguistik atau linguistik bisa dikenal juga dengan ilmu bahasa, ialah ilmu yang mempelajari tentang bahasa bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Ada 3 aspek luas penelitian yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks awal. Kegiatan yang dikenal dalam deskripsi bahasa telah dikaitkan dengan Panini sekitar 500 sebelum Masehi dengan analisisnya dari bahasa Sanskerta di Adyayi. Linguistik berkembang selaras dengan kompleksitas objek atau materi yang dikaji. Selain itu, ilmu pengetahuan yang mengkaji bahasa ini juga bersifat terbuka terhadap pengaruh dan kedekatan dengan ilmu lain. Hal ini menjadikan linguistik kaya akan cabang ilmu yang masing-masing berkonsentrasi pada jenis pendekatan kajian dan objek yang dikaji. Yang kedua, aspek linguistik dibagi menjadi 5. Yang pertama, aspek fonologi, kedua, aspek morfologi, ketiga, aspek sintaksis, keempat, aspek semantik, dan yang terakhir, aspek pragmatik. Yang ketiga, sejarah singkat linguistik. Sejarah ilmu linguistik atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan History of Linguistics adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Namun, proses penelitian yang berstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani, berkembang aliran linguistik tradisional, beranjak ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran sesudahnya. Dalam sejarah perkembangan mencari hakikat bahasa sekaligus menempatkannya sebagai suatu disiplin ilmu akademis, linguistik atau ilmu bahasa telah mengalami 3 tahapan perkembangan, yaitu tahapan spekulasi, observasi dan klasifikasi, dan perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pernyataan-pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belakang. Tahap ini sekaligus menjadi benang merah bidang linguistik. Selanjutnya, di tahap observasi dan klasifikasi, para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki, meskipun belum pada perumusan teori. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap perumusan teori atau konsep bahasa yang ideal, inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran, paham pendekatan, dan teknik penyelidikan. Yang keempat ada macam linguistik berdasarkan jenis. Yang pertama ada linguistik tradisional, ada linguistik zaman Yunani, kaum Alexandria, zaman Romawi, zaman Renaissance, linguistik bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Yang kedua, linguistik strukturalis. Ada Ferdinand de Saussure, Bloomfield, dan strukturalis Amerika. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.